Rasulullah menghabiskan jeruk asam agar para sahabat tidak memarahi wanita kafir yang memberinya. Apabila kita memberi sesuatu, pastilah kita berikan yang terbaik untuk orang yang kita beri tadi. Tujuannya tak lain agar yang diberi merasa senang dan menikmati pemberiannya. Janganlah seperti Qabil bin Adam alaihi salam. Ketika memberi saat berkurban, ia berikan kurban dari sisa panen yang tidak terpakai lagi. Adapun Habil bin Adam alaihi salam, ia berikan pemberian berupa ternak yang paling baik dan gemuk, sehingga pemberiannya inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bukan hanya orang yang senang memberi sesuatu dengan pemberian terbaik, tetapi beliau pun juga orang yang pandai menyenangkan orang yang memberi. Rasulullah selalu memberi orang yang terdekat, para tetangga hingga orang miskin di antara sahabat. Terhadap sanak saudara dan kerabat, Rasulullah pernah mendahulukan pemberian untuk Ali dan Fatimah karena keduanya sering kekurangan. Terhadap para tetangganya, Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian memasak, banyakkan kuahnya. Ingat bagaimana Jabir yang hanya punya domba kecil dan satu genggam gandum, namun Rasulullah memikirkan bagaimana caranya selalu penduduk Madinah bisa makan. Seandainya Rasulullah berpunya, tentu ia akan berikan semua yang dipunyainya. Namun sayang, kadang Rasulullah sendiri tak memiliki apapun untuk dimakan. Pernah selama lebih dari sebulan dapurnya tidak mengepul. Tak pernah ada uang menginap di rumah Rasulullah. Juga tidak pernah ditemukan makanan sisa di rumah Rasulullah. Jika ada, pasti telah diberikan pada orang lain. Bahkan terkadang Rasulullah mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Bila orang lain menyimpan rapi pemberian orang lain, Rasulullah menampakkan pemberian itu agar yang memberi merasa puas dan senang saat diberikan sesuatu dan menunjukkan kesenangannya dengan pemberian itu. Begitulah Rasulullah ketika suatu kali ia diberi pemberian seikat jeruk. Rasulullah langsung memakan satu persatu, padahal yang memberinya adalah seorang wanita kafir. Tetapi Rasulullah menunjukkan kesukaannya pada pemberian dari wanita kafir tadi. Padahal di hadapan Rasulullah terdapat beberapa sahabat. Sambil Rasulullah makan jeruk, mereka membicarakan masalah keagamaan yang sangat penting di kehidupan mereka. Tidak biasa-biasanya Rasulullah memakan sendiri buah jeruknya. Satu persatu dimakannya sampai habis, tidak tersisa lagi. Bahkan para sahabat tentu tak berani menanyakan karena takut akan menyinggung perasaan beliau. Setelah jeruk itu tandas, barulah seorang sahabat bertanya, mengapa Rasulullah memakan jeruk itu tanpa membaginya pada para sahabat? Tahukah kalian, buah jeruk itu terasa sangat masam waktu aku memakan pertama kali. Aku takut ada di antara kalian yang mengerutkan dahi atau memarahi perempuan tersebut. Aku takut hatinya tersinggung karena ia wanita bukan dari kalangan kita. Siapa tahu dengan caraku ini hatinya tersentuh dan ia masuk Islam, jelas Rasulullah SAW. Para sahabat merasa kagum dengan akhlak yang ditunjukkan Rasulullah. Tadinya mereka menyangka pastilah jeruk itu sangat manis, sehingga Rasulullah tidak berkenan membaginya. Ternyata justru sebaliknya, karena jeruk itu terlalu masam, maka Rasulullah tidak membaginya. Beliau justru takut jika para sahabat membenci wanita kafir tersebut, disebabkan karena kekafirannya, sehingga ia memberikan yang jelek-jelek untuk Rasulullah dan para sahabat. Tidak seperti kita yang akan membagi makanan untuk orang lain, sudah terasa tidak enak namun akan kita makan sendiri seandainya enak. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Alangkah bedanya seperti bumi dan langit.